Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Umi Rahensa. Oke, di video kali ini Umi mau sharing tentang cerita kehamilan selama trimester 1 atau usia kehamilan 1 bulan sampai 3 bulan. Seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar Umi makin semangat untuk buat video selanjutnya. Oke? Langsung saja, ini dia ceritanya. Nih, ini gambar test pack tanggal 8 Mei 2019. Itu test packnya ada 3 ya. Karena saking Umi excitednya tahu kalau Umi itu sedang hamil, teman-teman. Nah, ini ceritanya kenapa sih bisa sampai tergerak untuk test pack. Yang jelas yang pertama itu karena Umi sudah telat haid selama 4 hari karena HT Umi itu 4 April 2019 dan Umi melakukan test packnya di tanggal 8 Mei 2019. Lalu kedua, Umi merasakan kram haid di perut tapi di sebelah kiri aja, nggak kayak biasanya. Biasanya kalau kram mau haid itu kan semua area perut itu nyeri. Nah, kalau di sini cuma di satu sisi saja dan kramnya itu beda lah pokoknya. Terus yang ketiga, Umi itu tiba-tiba sering kali mudah mau pingsan, nggak kayak biasanya gitu. Kalau kecapean ya wajar ya, tapi kalau mendadak mau pingsan, berdiri lama dikit pingsan, duduk lama dikit lemes, itu kan nggak wajar ya. Nah, lalu yang terakhir itu karena feeling Umi itu kuat banget, kok kayak yang tiba-tiba berbadan dua gitu kan. Jadi akhirnya Umi memutuskan untuk test pack dan hasilnya garis 2, teman-teman. Nah, setelah mengetahui garis 2 itu, akhirnya Umi cek ke bidan. Kenapa cepet banget ceknya? Karena sebelum test pack itu Umi jatuh dari motor. Umi takut kan, takutnya ada kenapa-kenapa, jadi langsung deh cek. Sebenarnya kalau kita langsung cek itu, apalagi kalau baru telat berapa hari, biasanya nggak kelihatan, teman-teman. Nggak kelihatan dan nggak terdeteksi, dan itu biasanya bisa buat kita ngedown. Nah, sebaiknya kalau mau cek USG itu di usia kehamilan 7 minggu atau 8 minggu, insya Allah itu pasti udah kelihatan kalau emang benar-benar hamil. Nah, tapi pas Umi ke bidan dicek, ternyata udah ada kantor kehamilannya kata bidan, dan usia kehamilannya udah 5 minggu. Alhamdulillah, bersyukur kan. Tapi Umi belum dikasih buku KIA karena katanya masih kecil, takutnya bukannya mendoakan ya, tapi takutnya nggak berkembang atau gimana gitu, sayang buku kianya gitu katanya. Ya udahlah ya, Umi nurut aja. Nah, untuk memastikan lagi, tanggal 9 Mei itu Umi test pack lagi pakai merek sensitif dan garis 2 lagi, teman-teman. Garisnya itu malah lebih tebal, mungkin karena kadar HCG nya sudah tinggi ya di hari ini. Oke, Umi yakin deh ini pasti hamil. Dah, namanya bumil kan, ngerasa penasaran terus. Akhirnya tanggal 10 Mei Umi USG lagi di dokter kandungan dekat rumah. Ternyata pas di USG nggak ada apa-apa, teman-teman. Nggak kelihatan apa-apa sama sekali, nggak ada. Kantong kehamilannya pun nggak ada. Ya bingung kan, kok bisa, sedangkan kemarin itu USG di bidan katanya udah ada, tapi dokter bilang belum sama sekali. Ya ampun, di situ rasanya kayak kok bisa, kecewa banget lah pokoknya, sampai sempet kesel gitu kan. Kok gitu sih, karena aku juga didiagnosa kalau aku tuh belum hamil, teman-teman. Padahal kan udah jelas-jelas ya test packnya garis 2, tapi kok dibilang belum hamil. Katanya berdasarkan USG itu nggak kelihatan apa-apa. Jadi disuruh dokter 2 minggu balik lagi buat USG. Katanya kalau udah kelihatan berarti benar-benar positif hamil, tapi kalau nggak kelihatan bisa jadi itu kehamilan palsu ataupun janinnya nggak berkembang. Gitu.
Pasti banyak nih bumil-bumil yang mengalami hal yang sama kan. Tenang, jangan panik, jangan panik. Selama menunggu 2 minggu itu apa aja yang harus dilakukan? Ya tetap kita minum vitamin dari bidan. Nah di dokter kan aku nggak dikasih apa-apa karena diperkirakan belum hamil. Jadi aku minum vitaminnya yang dari bidan. Terus aku juga beli susu hamil, aku lupa mereknya apa ya, karena aku ganti-ganti susunya. Jadi tiap hari aku minum susu hamil, terus jaga pola makan, banyak-banyak istirahat juga, nggak kecapean. Jadi selama 2 minggu menunggu itu bener-bener aku jaga, seakan-akan aku tuh beneran hamil gitu kan. Nah, dan yang terpenting jangan lupa berdoa semoga ini beneran, enggak yang kayak diagnosa dokter tadi. Oke, tibalah saatnya di minggu kedua sesuai jadwal dari dokter. Tanggal 24 Mei 2019 Umi USG di sana, dan alhamdulillah udah kelihatan teman-teman, janinnya kecil banget itu, sama kantong kehamilan juga udah ada. Kayaknya ini belum 1 cm deh, kecil banget pokoknya. Nah kalau perkiraan dari USG itu usianya udah 6 minggu 5 hari atau memasuki 7 minggu. Barulah kata dokter, ya benar kamu hamil. Kesel kan. Oke, udah dikasih vitamin sama dokter dan disaranin banyak istirahat lah, bla 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 kayak biasanya. Oke, ini untuk ukuran perutnya tanggal 30 Mei, usia kehamilan 8 minggu atau 2 bulan ya kalau awamnya. Belum terlalu kelihatan. Ini karena fotonya dipaksa aja, jadi kayak kelihatan udah bulat ya, padahal belum. Nah kayak ini kan ya kayak orang biasa aja gitu. Jadi bagi yang bertanya usia kehamilan 2 bulan itu gimana sih bentuk perutnya, ya masih biasa aja, belum kelihatan. Kan ukuran janinnya juga belum 1 cm, masih kecil banget kan. Jadi wajar kalau belum kelihatan. Nah di tanggal 31 Mei 2019 Umi USG lagi di bidan, dan perkiraannya usia kehamilan 8 minggu 1 hari. Jadi setiap USG itu beda-beda ya teman-teman, nggak bisa sama usia kehamilannya karena dia itu berdasarkan ukuran janinnya, bisa juga dari prediksi HPHT-nya, tapi yang jelas dari ukuran janinnya ya setahu aku. Nah di usia kehamilan inilah detak jantung pertama terdengar. Rasanya happy banget kan, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi teman-teman. Nah biasanya di usia kehamilan segini detak jantung baru terdengar. Kalau belum kedengeran juga itu harus dipantau terus. Kenapa? Bisa ditunggu lagi seminggu atau 2 minggu USG lagi. Kalau sampai nggak ada detak jantungnya, ya wallahu alam ya, biarkan dokter ataupun bidan yang melakukan yang terbaik lah intinya. Jadi di usia kehamilan trimester 1 ini benar-benar riskan dan rawan, jadi harus kita perhatikan, dan kita juga sebagai calon ibu itu harus peka. Nah setelah terdengar detak jantungnya baru deh dikasih buku KIA atau buku pink. Ini buku untuk memantau kehamilan, bisa didapatkan di posyandu atau di bidan. Kalau di dokter itu nggak ada teman-teman, biasanya mereka ada buku tersendiri, bukan yang buku pink ini. Kalau buku pink ini kan langsung dari Kementerian Kesehatan, jadi menurut aku wajib punya, karena biar kita tahu perkembangan janin kita sampai ke anak kita udah usia 5 tahun mau sekolah pun penting buku ini. Oke, nih di tanggal 1 Juni 2019 usia kehamilan 8 minggu 2 hari, masih kerja walaupun ini udah mual muntah hebat banget. Jadi setiap makan itu aku muntah, bener-bener yang nggak bisa makan.
Jadi untuk mengakalinya harus minum vitamin tambahan ataupun susu hamil, pokoknya salah satu dari itulah. Karena kasihan kan kalau nggak ada makanan yang masuk, gimana janin ini mau berkembang. Kitanya juga pasti lemes kan, karena vitamin di tubuh kita itu sudah terbagi ke satu nyawa lagi gitu. Oke, sesuai saran dari dokter kan, 1 bulan lagi balik buat USG. Nah, ini di tanggal 29 Juni 2019 aku balik lagi USG ke dokter, dan usia kehamilan sudah 11 minggu 5 hari atau masuk 3 bulan ya. Ini udah kelihatan bentuk kepalanya, bentuk badannya, kantong kehamilannya juga lebih membesar, dan ukuran janinnya itu 4,98 cm teman-teman. Perkiraan lahirnya bulan Januari. Nah, ini akunya kangenan. Jadi tanggal 4 Juli itu aku USG lagi di bidan, dan berdasarkan di USG itu usia kehamilan udah 13 minggu atau udah masuk 3 bulan ya. Nah, dianya udah bergerak-gerak, bentuk janinnya itu udah terlihat jelas banget, kepala, badan, kaki, dan tangan teman-teman. Kayak ini videonya nih. Detak jantungnya juga dipantau terus ya. Alhamdulillah ini normal, alhamdulillah dibilang sehat semuanya. Terus dikasih vitamin kayak biasa, dikasih obat, pola makan dijaga, pola istirahat juga dijaga. Nah, untuk ukuran perutnya kayak gini teman-teman, aku fotoin. Sudah mulai terlihat agak bulat, tapi kalau di fotonya kayak gini ya. Kalau di foto kayak biasanya tetap masih belum kelihatan. Ini karena aku pakai bajunya agak ketat aja jadi kelihatan. Karena aku hamil itu perut aku kecil banget sampai ke usia 9 bulan. Sampai banyak yang nggak nge masih kalau aku lagi hamil. Tapi ini karena untuk dokumentasi, jadi aku pakaiin baju yang ngepres jadi kelihatan kan. Nah, gitulah ceritanya teman-teman dari usia kehamilan 1 sampai 3 bulan. Intinya di trimester ini kita itu harus benar-benar peka dan peduli, dan harus memantau perkembangan janin kita. Karena inilah masa emas pembentukan janin. Di sini kita harus rajin-rajin menabung vitamin dan juga gizinya biar perkembangannya itu baik. Semakin bulan semakin baik, dan mudah-mudahan sehat semuanya. Oke teman-teman, untuk cerita kehamilan trimester 2-nya aku lanjutin di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.